Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bahwa hari ini kita mengadakan misa secara khusus di Kapel Adorasi ini karena tepat 15 tahun yang lalu adorasi ini, rumah adorasi ini diresmikan dengan mengambil tanggal 8 Desember. Dan kalau hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda yang baru dicetuskan oleh Paus Pius yang ke-9 pada tahun 1854, bukan berarti bahwa keyakinan itu tidak ada sebelumnya. Karena keyakinan bahwa Maria itu dikandung tanpa noda itu sudah ada sejak zaman para bapak gereja. Dan meskipun mereka tidak memutuskan itu sebagai dogma, tetapi keyakinan itu sudah hidup berabad-abad lamanya di kalangan gereja Katolik. Dan kalau kemudian baru tahun 1854 itu Paus Pius yang ke-9 menganggap sebagai suatu dogma karena dia melihat bahwa keyakinan ini sudah hidup begitu lama dalam kasanah gereja Katolik, sehingga mengapa tidak dijadikan dogma saja, dan kemudian dicetuskan sebagai dogma. Dan kalau kita melihat penampakan Maria kepada Bernadette Soubirous 4 tahun kemudian, 1858, dengan 18 penampakan, maka di sana nampaknya Maria melegalisir, meneguhkan itu. Dia mengatakan kepada Bernadette Soubirous, aku adalah yang dikandung tanpa noda asal. Sehingga kemudian gereja semakin yakin bahwa apa yang mereka yakini sejak abad pertama itu tidak salah. Dan itu kemudian yang diwartakan oleh Bernadette Soubirous pada waktu dia menyatakan penampakan kepadanya. Bahwa gereja itu selalu hidup dengan simbol, sebetulnya tidak hanya monopoli gereja, hampir semua agama itu hidup dengan simbol. Karena apa? Karena keterbatasan kita ingin memuliakan Tuhan, ingin lebih dekat dengan Maria, ya kita membutuhkan suatu sarana, sehingga kemudian kita menggunakan entah itu patung atau yang lain untuk lebih membuat kita dekat dengan yang dibalik itu, yaitu yang lebih dari patung itu, yaitu Maria yang sebenarnya, atau Yesus yang sebenarnya. Di dalam bacaan pertama dan Injil sebetulnya Kitab Suci mau mengatakan bahwa kalau rencana pertama itu gagal lewat Hawa, seorang wanita yang gagal karena apa? Karena ketidaktaatannya kepada Yahweh, maka di dalam perjanjian baru kegagalan itu ditebus oleh Maria dengan menyatakan taat kepada Yahweh ketika dia diangkat menjadi ibu bunda Bangsa. Bukan berarti bahwa Maria melihat dia akan mengalami suatu kepopuleran atau katakanlah suatu keberuntungan, karena dalam kenyataannya dengan kesanggupan itu Maria justru mengalami situasi yang tidak enak dalam seluruh hidupnya. Kalau kita pernah ke Jalan Salib yang pertama di Israel, itu ada satu likusan di kapel yang dinamakan Gabata atau Litos Trotos, ya. Itu artinya Litos itu adalah batu tempat di mana Yesus berdiri di atasnya waktu dia diadili oleh Pontius Pilatus. Tapi juga dia mulai disiksa pada waktu itu. Itu ada satu lukisan, gambarnya itu Maria itu ditutupi mukanya oleh Yohanes murid Yesus dan oleh Maria Magdalena. Mengapa? Supaya Ibu Maria tidak melihat Yesus yang dianiaya, supaya dia tidak menjadi sedih, ditutup wajahnya. Nah, itu adalah suatu ungkapan bahwa begitu menderitanya dia sebagai ibu Yesus, sehingga orang tahu bahwa ini bukan penderitaan yang ringan, maka Yohanes dan Maria Magdalena mencoba untuk meringankan dengan tindakan itu, untuk mengatakan bahwa memang Maria kalau sekarang menjadi pujaan gereja, teladan orang beriman seperti Abraham di dalam perjanjian lama, karena memang seluruh hidupnya adalah hidup yang setia kepada Tuhan, dan kesetiaan itu bukan berarti keberuntungan. Abraham setia kepada Yahweh, tetapi bukan berarti dia mengalami keberuntungan. Dia pergi ke tempat yang sama sekali dia tidak pernah berpikirkan, itu padang gurun, karena sebetulnya dia berasal dari
Mesopotamia itu adalah daerah yang sangat-sangat subur. Sekarang daerah yang sama sekali tidak subur. Tapi memang kekuatan Allah itu mencerkam sehingga apapun yang dia alami dengan, kalau dia mengatakan penderitaan, dia tidak gentar itu. Karena apa? Dia disertai oleh Tuhan sendiri. Demikian juga yang terjadi dengan Maria. Semoga keyakinan Abraham dan Maria menjadi juga keyakinan kita bahwa orang beriman bukan berarti dia dijauhkan dari penderitaan atau kegagalan, tetapi orang beriman berarti justru dengan iman itu dia siap menghadapi semua kegagalan dan rintangan. Amin.